eh, korupsi Pertamina, Ahok segala macam ya. Targetnya adalah Jokowi, saudara ya. Targetnya adalah Jokowi udah pasti ya. Makanya kan Ahok disuruh parking kan, yang suruh parking siapa saudara? Megawati. Di backing Megawati. Ya karena memang ini ujung-ujungnya kan waktu Petral kan yang membubarkan Jokowi ya kemarin ya. Itulah nubuatan Nabi 20 kan udah bilang Jokowi tidak akan mati dengan tenang. Di mobil bro. Nggak usah deh. Udah telat juga nih. Nggak usah pakai Aisyah. Pak Andi, Pak di sini ada Pak Andi semua udah komplit ya. Ini yang vokal-vokal nih Pak Teddy udah jadi co-host belum Pak Teddy? Pak Paul, kayaknya udah pernah itu judulnya Indonesia Gelap, eh, Oh bukan? udah, Indonesia Gelap sudah, Indonesia Jadi Kapur sudah. ini judulnya apa? Oh, Indonesia Gelap juga. bukan dong, Jakarta banjir, Pertamina jebol, ya kan? Oke sampaikan dulu aja yang lain ini. Loh, ini Pak Andi kok belum masuk nih Pak Andi? Udah, Pak. Mana Pak Andi? Oh iya sudah, oke. Oke, kita kasih salam dulu ya. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Shalom semuanya yang ada di Yudea, Samaria, Rohingya, Lebanon. Shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia. Shalom semua yang di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Saya nggak bisa teriak-teriak ya, ada bayi soalnya nih. Ini kita nih sedikit sensitif ini. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom semua yang ada di eh, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan istan-istan yang lain. Ramadan gelap, Ramadan gelap ya. Shalom semuanya yang ada di eh, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora. Judulnya hari ini adalah Jakarta Banjir, ya, Jakarta Banjir, Pertamina jebol, Indonesia gelap, Ramadan semakin suram, ya, nubuatan N26 terjadi lagi, dan tagar kabur aja dulu semakin seru ya, dan kita adalah kumpulan orang-orang yang kabur dari Indonesia, yang sudah kabur dari Indonesia, luar biasa. Oke, bersama dengan kita ini ada para semua pendeta-pendeta lagi pada kumpul ya, semua rombongan para nabi Rasyidun, sahabat para nabi lagi kumpul. Kita lagi ada di daerah berapa nih, dari berapa namanya ya, not berapa rumahnya, kita dekat dengan rumahnya Alengso ya, kita lagi rumahnya Alengso. Entah kenapa dia memusuhi saya, buat saya semuanya adalah di dalam kasih. Kalau dia memusuhi saya itu urusan dia. Terus tapi dia udah nyebrang ke Islam soalnya ya, jadi sudah. Kalau sudah nyebrang ke Islam udah wassalam pokoknya. Oke, oke, kita mungkin ini Pak Teddy mulai dulu aja. Pak Teddy ada nggak Pak Teddy nih? Pak Teddy, tolong lanjutkan topik yang kemarin, Pak Teddy. Yang kemarin saya stop itu, Pak Teddy. Bicara Pertamina. Mana Pak Teddy nih? Sorry, kemarin saya stop kan? Mana Pak Teddy mana nih, Pak Teddy? Kok hilang nih? Oh, Ada nggak bener. tapi tahu ada. Belum jadi co-host soalnya. Oke, Pak Teddy. Langsung aja kita nggak pakai lama. Pak Teddy, kita akan bicara tentang ini ya. Korupsi Pertamina, Ahok, segala macam ya. Targetnya adalah Jokowi, saudara ya. Targetnya adalah Jokowi udah pasti ya. Makanya kan Ahok disuruh parking kan, yang suruh parking siapa saudara? Megawati. Di backing Megawati, ya karena memang ini ujung-ujungnya kan waktu Petral kan yang membubarkan Jokowi ya kemarin ya, itu nggak Marcel, ingat nggak yang membubarkan Petral kan Jokowi ya? Betul, betul, Ya itu ya, betul. Jokowi itu memang tujuan apa ya, tujuannya buat buat bikin yang satu ini, buat fokus dirapiin korupsi, ya nggak tahu aja kebongkar semua. Wih, yang waktu itu kan, waktu itu Jokowi masih nurut sama Mega soalnya kan.
Jadi sekarang Jokowi itu dimakankan sama si Mega. Udah kan jelas banget di sini kan gamblang banget ini kan dimakankan sama Mega. Ya kan Jokowinya dimakankan ya sebenarnya mereka sama-sama PDIP sama Jokowi TS itu kan ya sama-sama ya. Ya tapi begitulah nubuatan Nabi 20 kan udah bilang Jokowi tidak akan mati dengan tenang. Ya kan? Oke, mungkin ini biar Pak Teddy aja atau siapa Pak Bari mau bahas atau Pak Teddy tentang Pertamina. Kemarin saya stop ya masa Pertamina karena kan kita nggak membahas itu. Siapa yang mau mulai dulu boleh silakan. Nanti saya mulai dari tengah karena saya sambil ambil barang-barang untuk ngisi pastor ya. Pak Bari mau bicara dulu Pak Bari boleh Pak Bari. Enggak, saya nggak gitu kuasai persoalan materinya, Pak. Ini Pak Teddy kemarin yang ngomong terus ini masalah Pertamina ini. Tapi Pak Teddy harus bertanggung jawab kan ini partai kesayangannya dia ini. Iya kan? Dia kan selalu membelain PDIP terus kan. Walaupun ini salah Jokowi, saudara ya, tapi Megawati itu sebenarnya turut bertanggung jawab. Dia hanya mengorbankan Jokowi. Ya, tapi ya namanya politik ya, apes, ya kan? Namanya politik, ya kan? Siapa suruh Jokowi mengkhianati PDIP kan? Tetap namanya mengkhianati ya, walaupun si Megawati salah, tapi namanya Jokowi tetap mengkhianati. Ya, namanya tetap mengkhianati, walaupun PDIP itu salah ya. Buat saya itu tetap namanya pengkhianatan, ya kan? Ini Pak Teddy mana nih? Wah sembunyi nih Pak Teddy nih, nggak mau tanggung jawab nih kemarin nih. Pak Teddy, terus dah panggilan Pak Teddy, panggilan. Wah, Belum jadi co-host, Pak. sudah Pak Frans, barusan. Emang ada akun lain dia? Nanti mau jadi warlock. Enggak, dia sembunyi nih. Dia nih Pak Teddy nggak mau menghadapi kenyataan ini Pak Teddy nih. Belum tahu. Masih doa. Iya. Sebentar, Lagi tapi bikin saya mute on bakpao dulu dia, ya. Pak. Sebentar, saya mute on dulu. Saya lupa mute on dari tadi. Saya mute on dulu. Saya mute on. Lalu Pak Teddy saya nyalakan ya. Pak Teddy silakan Pak Teddy tadi. Sama Bu Ellen sudah jadi co-host. Yo, shalom. Nah, muncul ini lakone. Mana orangnya mana orangnya? Fotonya dong. Nggak kelihatan Pak. Ayo. Nah, lanjut Pak Teddy, lanjut. Gimana nih emaknya nih? Ini emaknya anu juga nih liha ya, Jokowi dikorbanin ya. Ini kan pengeluarannya di Jokowi nih Pak Teddy. Ya, Pak, tapi kita bicara di sini kenapa saya senang ya, kembali saya senang bicara filosofi ya. Artinya di situ saya mau kita diskusi mencari kebenaran yang sejati, ya kan? Atau kita bicara istilah filo dan sofia, artinya bagaimana kita tidak memframing hal-hal yang sebenarnya kebenaran, seolah kita menutupi kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu aja pokoknya. Tentunya tidak masalah kalau kita bicara tentang subjek orang itu, siapa orang itu. Tetapi yang paling penting substansinya kita bicara kebenaran, keadilan, ya, untuk kesejahteraan. Itu yang saya senang kalau diskusi di mana aja. Substansinya seperti Pak Paul, bagaimana walaupun dia menceritakan apapun, ya, sesuatu objek apapun, tapi dia selalu membawa kita bagaimana kita memberi makan orang. Itu idealnya. Atau bagaimana suatu kebohongan itu kita coba tutupi dengan kebenaran. Ya, itu yang paling saya senang ya, substansi diskusi seperti itu. Oleh sebab itu saya terlalu tidak senang kalau orang melakukan sesuatu hal kejahatan, kita seolah-olah ada penggiringan jahat kita itu tidak bela gitu. Korupsi masih kita bela gitu. Itu yang kadang-kadang nggak muncul di pemikiran saya, selalu berlawanan dengan orang itu gitu. Tentunya kalaupun dia ada istilah pembelaan, tapi bukan itu yang substansi. Artinya kalau melakukan salah loh. Kalau melakukan mendegradasikan orang, dia bilang kan mempersekusi orang dan lain sebagainya dengan mempergunakan alat apa aja, alat politik, alat hukum, lain sebagainya.
saya langsung terespon begitu. Wah, ini saya langsung ini orang nggak benar gitu. Tapi paling bagus kita oleh sebab substansinya ini umpamanya korupsi, ya, umpamanya membunuh orang, umpamanya bagaimana dia memarginalkan orang, ya, macam-macam seperti itulah. Sehingga kita cari kebenaran itu di mana kebenaran itu, yang diistilah dengan ya. Saya percaya kepada orang-orang filsuf ini adalah orang-orang bukan orang jahat, ya. Mereka benar-benar mau mencari substansi inti sebenarnya suatu kebenaran itu. Oleh sebab itu mereka dibilang seorang filosof dan sofia cinta akan kebijakan. Kalau cinta akan kebijakan itu sangat luas sekali. Bukan cuma bijak, gitu. Hikmah, pengetahuan dia ada. Semua agama dia punya hikmat keseluruhannya. Tapi setelah belajar mereka semuanya fokusnya adalah thinking positif. Tidak ada yang tinggi, tapi mereka menggunakan penalaran itu. Nah, ini kembali kalau kita kembali ke bicara tentang apa aja di negara kita atau di negara luar sana. Oleh sebab itu kemarin Pak, barangkali saya terlalu kasar ya Pak. Saya maaf kepada Pak. Saya bicara tentang kenapa saya terlalu bicara tentang apologetika. Kita memahami secara keilmuan apologetika itu, apakah apologetika itu kita mempertahankan iman menggunakan sudut pandang kita, memahami bagaimana itu gnostik, agnostik, kemudian kita bicara ateis, atau bagaimana apa itu apologetika itu kita melawan kepada kelompok berlawanan agama dengan kita, pada Hindu, Buddha, atau kepada Islam. Atau apologetika itu kita tujukan kepada sesama kita, gitu kan. Orang Kristen kepada orang Kristen. Itu banyak dimensi yang harus kita lihat. Tetapi bagi saya cuma satu. Saya mau melihat bagaimana apologetika saya mau menyampaikan. Mau melihat bagaimana kita nggak usah diskusi dengan Islam itu. Bagaimana kita melihat bagaimana kejahatan Islam itu. Ya. Saya bilang budaya Islam itu. Dia mempergunakan macam cara itu. Mempergunakan si Islam ini mempergunakan politik sebagai alat tujuan, ya, kekuatan fisik sebagai alat tujuan, propaganda, provokasi, apa aja yang tertulis itu, yang sifatnya radikalis, ekstremis. Nah itu yang saya cuma menyampaikan ke situ. Bagaimana mereka suka membantai orang, membunuh orang. Tetapi di lain pihak, mereka itu seperti, dikatakan seperti mampu menutupi kejahatan-kejahatan yang sudah tertanam ke mereka seolah-olah mereka itu adalah orang baik. Karena apa saya mau mengatakan sih? Kenapa itu yang harus saya tidak pernah putus menyampaikan? Karena ini mereka sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran jahat itu, sehingga itu yang saya tidak mau melepaskan diri, selalu menghantam budaya Islam ini dalam bentuk apapun. Gitu. Orang masih jujur, masih orang sekularisme, masih orang yang ateis, saya masih sedang junjungi moral mereka daripada moral Islamnya ini. Itu saya selalu kenapa saya tidak pernah karena dasar pemikiran saya sudah dari situ. Bagaimana, ya saya ulangi, bagaimana ini budaya Islam ini benar-benar sudah terdidik secara sistemik di dalam alam pikiran mereka. Gitu. Saya bilang udah jadi sel-sel yang sudah ditanamkan dari kecil kepada orang-orang ini. Sehingga fenomena ini, saya bilang setelah kita cermati, ya, menggeneralisasi, semua terjadi kejahatan vertikal maupun horizontal. Saya bilang kan rakyat dengan rakyat dengan pemerintah, dan lain sebagai, rakyat dengan alam, dan lain sebagainya. Ini diakibatkan oleh kelompok-kelompok Islam ini. Gitu. Saya bilang Islam, budaya Islam ini. Kemudian kita kadang hampir semua konflik, ya, di mana saja negara berada di dunia ini, hampir 80%, 50% diakibatkan oleh kebudayaan Islam ini, budaya Islam ini. Kemudian budaya Islam ini kalau teman-teman pelajari, dia memang
Dia itu destruktif itu. Dia merusak semua sistem kehidupan, kehidupan kemanusiaan itu. Dia merusak semua sistem tantanan hukum itu. Dan dia coba mensupremasi bahwa dia adalah satu kebenaran untuk menjalankan yang dibilang Islam yang menjalankan khilafah itu. Nah, konteks khilafah itu akhirnya dia membantai orang-orang yang tidak aliran dengan dia. Itu intinya. Cuma enaknya kita orang-orang di sini sering suka bertoleransi gitu. Tetapi pemahaman toleransi yang saya katakan adalah akhirnya kita terjebak dengan toleransinya itu gitu. Ya, itu yang kita harus perjuangkan. Kita harus oleh sebab itu saya senang kalau ada orang Kristen gitu. Punya komitmen, punya konsisten itu, punya integritas itu. Dia punya roh yang benar-benar ada yang hidup di dalam dia. Walaupun saya tahu bahwa Kristus ajarkan itu mengasihi sesama manusia. Waktu kita ada terpijak dari itu, bahwa Yesus itu mengasihi sesama manusia, kita harus lawan loh. Siapa yang merusak tantangan itu, yang merusak itu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Waktu kita dihadapkan fenomena ada yang tidak sintesis, antisesis dan tesis itu. Waktu kita dihadapkan begitu, kita jadi toleran gitu cara berpikir. Nah, nanti teman-teman di sini kalau kita sudah diskusi begitu masih akan perluas. Nah, nanti perluas. Bagaimana itu ada terdiskriminasi atau termarginalkan dalam masalah pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, budaya. Itu yang saya senang kalau kita diskusi cermati di situ. Barangkali teman-teman kan sudah enggak enak kalau saya ngomong, karena saya kalau ngomong selalu to the point, enggak usah pakai keilmuan berdasarkan apa. Supaya saya boleh menjelaskan bagaimana jelaskan secara keilmuan bagaimana terciptanya Islamofobia. Kemudian juga teman-teman baca definisi itu apa, itu diakibatkan karena apa. Kalau dari situ kita akan ada pengetahuan, oh ini ya. Ini yang menyebabkan. Itu sebab itu, prima causanya itu begitu istilahnya. Tetapi kita ini itu biasanya karena kecerdasan kita, saya bilang karena saya bilang selalu untuk kecerdasan dan daya respon kita sudah tidak ada, cuma dipengaruhi dengan tergiring-giring informasi sana, informasi sini kan. Umpamanya kita tergiring dengan orang yang mampu menggiring pikiran kita melalui media-media, akhirnya terbawa pikiran kita. Tetapi kalau pikiran kita yang kita cerdaskan, kita baca, kita analisa, kita kritisi, tidak tergantung pada satu informasi, nah maka kita akan benar-benar kognitif kita bergerak gitu. Tentu sama, pemahaman saya dengan teman-teman sini sama. Yang saya katakan kemarin itu general pre-train generatif itu sama. Anda bicara tentang politik sekarang, Anda dapat buka di IT itu apa definisi-definisi semua itu. Tetapi semua yang umpamanya terjadi perkembangan apa aja di dunia, Anda mampu mendefinisikan sekarang di tempat. Tapi apakah kecerdasan Anda itu, daya kreatif Anda, daya apa Anda benar-benar itu ciptakan atau tidak? Karena itu yang akan mengalahkan. Nah, kalau saya tadi ulangi, kenapa saya terlalu frontal bicara, terlalu radikal langsung pada intinya, saya tidak tahu. Ini kejahatan-kejahatan di dunia ketiga ya. Kalau di Amerika sudah nggak bisa itu, kalau di negara Eropa sudah nggak bisa, sudah ada basic yang kuat untuk melawan kelompok-kelompok ini gitu. Itu sudah ada obat yang mujarab oleh negara-negara sekuler lakukan untuk menghantam kelompok-kelompok ini. Nah, sekarang kita di sini berani mau menjawab kenapa sih ada terjadi konflik, ada terjadi gejolak, siapa sih penyebabnya? Baru kita kembali ke negara kita. Kita bicara tadi menyangkut politik
ekonomi, sosial, budaya, sejarah, lain sebagainya. Masalah terjadi korupsi di Indonesia yang dari zaman Soeharto yang sudah 40 tahun lalu, masa kita masih mau bahas sekarang? Kenapa kita tidak masuk ke inti persoalannya? Ada apa yang dirusak di sistem? Apa sih yang rusak? Ngapain kita mau ngomong-ngomong dengar di media-media itu, oh karena ini, karena itu, saling balas dendam, karena si partai ini juga jual ini, si partai ini, seorang ini. Bukan persoalan di situ. Kalau kita kembali bicara tentang karya keselamatan Allah, kalau kita kembali, maka kita diciptakan menurut peta teladan Allah. Nah, kalau kita sudah mulai kecerdasan bertumbuh, kita akan dapat itu intinya.